cooking, mukbang, cover lagu, vlog. Selamat datang di channel Miftah Sana. Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Miftah Sana. Di video kali ini aku mau open Q&A buat teman-teman yang udah bertanya di aplikasi apa tadi? Lupa, ada satu aplikasi yang mau nanya sama aku. Nah, sekarang aku udah buat videonya. Ada beberapa pertanyaan yang udah terkirim, tapi ada di aplikasi itu yang belum aku jawab, guys. Pertanyaan kalian. Nah, di sini ada 40-an pertanyaan kalian aku kumpulkan di sini di konten aku kali ini. Dan kan ada HP biasanya orangnya kan, karena aku belikan kertas, jadi HP-nya dipakai kerekam, guys. Kan nggak apa-apa ya. Nah, jadi kita saling-saling dari nol. Kalau ada rezeki sama Allah, udah dikasih fasilitas, udah dikasih apalah, yang penting syukuri aja ya apa yang Allah kasih, apa yang Allah udah pokoknya nanti ada kejutan yang baru nantinya yang kita nggak ketahui ya, guys. Intinya tetap selalu bersyukur. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama, kapan-kapan pengen kumpul deh. Ayo kumpul, kita kumpul, guys. Merumpi, bercerita, jangan gosip lah intinya. Tapi tidak mungkin kan seorang wanita itu paling banyak gak ngegibah ya. Tapi yang aku bilang misalnya jangan sampai kita orang yang bersifat ngegibah ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, kapan glow up kak? Perasaan masih gitu aja. Sebenarnya aku sedih ya kalau orang nanya kayak gini, kapan glow up. Sebenarnya udah diusahain, udah beli skincare, udah beli make up, udah mulai perawatan diri sendiri. Tapi untuk fisik aku, untuk mau kurus itu ada niatnya, guys. Ada ikhtiarnya dulu. Ikhtiarnya udah ada sih, udah ada dari pola makan, dari pola kalau tidur sih masih ada begadang juga sih. Makan buah dulu, sekarang tuh udah mulai sih, tapi belum sering gitu. Nah, belum apa ya namanya, untuk menerapkan makan buah gitu. Nah, bukan belum menerapkan sih, jarang makan buah gitu. Nah, jadi udah mulai, tapi kalau untuk kurusnya diusahain. Kalau aku glow up, kenapa kamu mau makan aku? Nggak akan juga kan. Nah, intinya kayak gitu ya teman-teman. Next, pertanyaan selanjutnya, semua orang suka banget sama Allah. Sebelumnya terima kasih yang suka sama aku, sudah mengungkapkan mungkin lah ya. Sebenarnya terima kasih udah suka, tapi mungkin beberapa persen lah ya orang yang suka sama kita. Tapi ada juga orang-orang tuh yang nggak suka sama kita. Belum tentu orang tuh yang suka sama kita tuh tiba-tiba nggak suka kan. Kita nggak memaksakan dia suka sama kita, ya kan. Jadi terima kasih juga ya, makasih. Pertanyaan selanjutnya, kita temenan dah lama banget, gue bener suka sama Allah. Siapa tuh yang udah teman lama? Kawan SMA kah? SMP kah? Atau kawan kuliah baru ini kah? Oke, aku suka juga sama kamu. Gak tahu siapa orangnya. Lanjut, siapa temen yang paling mendukung? Yang paling mendukung semuanya teman aku dari SMA maupun kuliah itu alhamdulillah mendukung banget, sangat gimana ya, saling itu semangat dalam mengerjakan skripsi ya, karena aku semester akhir teman-teman.
Ya banyak lah ya, ada yang rajin, dia males. Intinya banyak teman-teman aku yang mendukung. Kalau disebutin nanti panjang videonya ya. Pokoknya ada temen-temen aku baik-baik banget, dari kawan SMA maupun kuliah. Next, pertanyaan selanjutnya. Gue pengen kita jadi temenan. Boleh, temen aku boleh. Mau best friend, mau whatever, mau temenan, tapi jangan simpanan ya. Alhamdulillah ya Allah. Nah intinya berteman dengan baik secara sehat ya Wak, saling tukar positif, saling berbagi positif, bagi ilmu tentang apapun, agama maupun pribadi kita menjadi lebih baik pastinya ya. Lanjut pertanyaan, lo jomblo? Iya aku jomblo guys, aku jomblo. Aku belum punya pasangan, belum punya orang-orang yang berkomitmen, belum ada guys. Jadi sekarang tuh aku menikmati masa kuliah, lagi pengen nikmati sama keluarga, sama ayah ibu, keluarga aku. Mau menikmati masa gadis lah ya, mau jalan ke situ ke sini tanpa larangan. Kalau udah nikah pasti izin sama suaminya, ya gak sih? Ya kan? Lanjut, kenapa lo lama banget balas chatnya? Pertama, aku tuh udah lihat notifikasi kalian chat WA aku kan. Aku kadang males jawabnya, sudah dijawab dalam hati kadang tuh aku lihat dulu di misalnya ada chat WA, aku nggak tahu itu ada chat di WA tuh, padahal aku lagi asik main TikTok, main Instagram, main YouTube. Nah itu tuh kadang aku nggak tahu itu ada chat dari kalian, palingan berapa menitan atau berapa jam baru aku balas. Maaf ya kalau aku seandainya jawabnya lama ya. Next, lanjut pertanyaan biar cepet ya. Apa kepribadian atau penampilan lebih penting buat lo? Sebenarnya kepribadian sama penampilan itu sama-sama menguntungkan. Kalau di kepribadian, so pasti kalian senangnya sopan santun, tanggung jawab. Sudah itu orangnya baik, ramah, udah senyum. Dan aku orangnya susah senyum. Orang tertentu aja yang lebih senyum guys. Kadang orang aku kenal sih, tapi kalau orang yang gak kenal tuh anggap aku kok sinis banget gitu lah. Kok kayaknya jelek, kayaknya kakaknya jahat, padahal nggak jahat guys, aslinya aku tuh. Sudah itu penampilan. Kalau penampilan aku tuh paling suka yang rapi guys, rapi, enak dilihat. Kalau parfum ya parfum dikit lah ya, biar tidak bau banget badan. Sudah itu sih penampilan butuh, pokoknya rapi, jangan nampak kusut gitu. Kalau untuk cowok jangan nampak kusut rambut, bajunya gitu. Kalau parfum wangi-wangian tuh bonus lah ya itu, tapi harus jangan nampak kusut. Terus jangan pakai alat sholat kalau bisa tuh kan. Kalau bisa di saat sholat pakai, kalau nggak di saat nggak sholat jangan dipakai, biar alat sholat kita tuh bersih rapi gitu. Tujuannya itu sih ya. Lanjut ya guys, kapan nikah? Umur aku sekarang mau 23 menuju 24. Kapan nikah? Ya mungkin Sabtu Minggu ada, mungkin hari Jumat, mungkin
Ya gak tahu, wallahu a'lam bishawab ya. Hanya Allah yang tahu rencana beliaunya. Kita hanya menjalankan skenario apa yang Allah aturkan. Itu aja sih ya. Lanjut ya biar cepet. Gue beruntung punya Allah. Seberuntungnya apa sih kalian mendapatkan gue? Nah, ibaratkan aku ada kurangnya, doa aku ada kelebihannya juga, ada kekurangannya juga. Mungkin yang nanyanya ini mungkin merasa nyaman ya sama aku. Ya makasih, aku juga beruntung juga mendapatkan kamu yang nanya ini. Oke. Lanjaan selanjutnya, kamu lagi deket sama siapa? Aku lagi nggak deket sama siapapun. Nggak ada apa ya, pokoknya nggak ada orang yang deket lah. Intinya aku masih sendirian, jomblo alias jomblo. Oke, tapi jangan jomblo semua hidup sih. Jomblo yang nanti suatu saat akan dipertemukan menurut takdir Allah yang menentukan gitu ya. Lanjut, telah ada calon, belum ada calon sayang. Gimana kalau jomblo? Kalau tidak, belum ada calonnya sekarang ya, belum ada calon. Kalau ada calon nanti aku sebarkan di sosmed aku, di IG maupun TikTok ya, nanti di YouTube. Siapa tahu kan yang ada merekamnya nanti kalau aku lamaran. Sekarang belum ada. Oke. Siapa aja mantan lo? Nggak ada mantan. Aku nggak ada mantan. Aku belum pernah pacaran sama orang. Jadi ya palingan aku yang sukanya. Sebenarnya aku tuh pernah suka sama orang tapi dia nggak suka sama aku, kan percuma. Akunya bodong kan, aku suka duluan, padahal seharusnya kan cowoknya dulu baru kitanya kan. Itu enggak, aku dulu baru cowoknya, kan aneh. Mana orang mau sama kita kan, kayak gitu. Intinya aku nggak ada mantan lah intinya ya, belum pernah pacaran. Kalau nggak percaya tanya sama ayah ibu aku, atau tanya sama abang aku kalau kalian berani. Nggak tuh, tanya teman-teman aku lah yang deket. Nah, tanya aku ada mantan nggak, pasti jawab mereka nggak pernah ya, kita nggak ada mantan. Oke, pertanyaan selanjutnya, kamu pernah dihukum karena apa? Aku pernah dihukum karena balik malam. Kalau waktu SMA ya balik malam. Dan malamnya ya sekali karena ada izin sama ibu. Balik malam, udah itu karena menghilangkan duit, padahal itu ternyata di kantong celana aku dulu waktu les SD itu celananya bolong guys. Jadi aku marah, aku digebuk pakai sapu dulu. Sudah itu apa lagi dah, banyak sih hal-hal HP, hal-hal aku malas, banyak karena hukuman. Banyak sih, aku nggak terlalu efisien aku hukumannya apa, banyak. Kalau masih kecil itu banyak hukumannya, tapi aku udah mulai move on lah ya. Kita udah, orang tua tahu kita udah besar, udah tahu gimana cara untuk mentrikkan kita supaya jangan terulang lagi dilakukan, jadi yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, waktu selama kamu gak mandi. Aku pernah, waktu selama aku gak mandi, misal 1 hari ini gak mandi aku, besoknya aku harus mandi karena itu udah gerah banget dalam tubuh aku. Terakhir aku pernah mandi 3 hari.
2 hari nggak mandi, 1 harinya aku harus mandi karena aku nggak tahan kalau nggak mandi, banyak keringat keluarkan. Ini payung udah panas guys, nggak cek dulu, kalau dulu dinginnya air terasa beku jadinya. Kalau sekarang tidak terlalu dingin. Next kita pertanyaan selanjutnya, apa lagu sukaanmu? Aku suka lagu pertama lagu Minang karena enak aja sih didengarnya. Sudah tuh lagu Arab kayak Sholatu bisalanil mubin, lagu Arab gitu aku suka. Lagu dangdut suka karena di keluarga aku tuh kalau ada acara ya dangdut biar rame gitu, biar goyang bersama kayak gitu. Nah itu lagu pop, nah kayak dari Ji bisa, lagu percintaan bisa, pokoknya lagu pop tuh suka juga, tapi beberapa yang suka sih. Sudah tuh lagu udah sih, berarti lagu bahasa Arab yang Arab, lagu Minang, lagu dangdut, sama kayak lagu pop ya, lagu pop Indonesia. Oke, lanjut. Siapa temen cewekmu yang paling dekat? Sebenarnya semuanya dekat semua. Aku tuh orangnya nggak pilih kasih ya teman-teman. Pokoknya aku temenin semua. Mau dari aku sebutin ya teman-teman aku, dari Mutoharo, Ayu, Mbak Anissa, Medela, Bella, Ria, Yuyu, Minha, siapa lagi ya, Yurpita, Wahyuni, sudah itu Erlinda, Balkis, itu teman-teman aku baik semua, nggak ada. Sudah itu teman aku KKN, Sandia, Ersa, ya sudah tuh. Pokoknya teman-teman aku yang pernah di dalam hidup aku tuh baik semua dua. Yang paling deket sih anak UKMKI yang sebut aku pertama tadi ya, itu deket karena aku tempat sayang sama mereka guys ya, cerita tempat sedih, kesel, marah, sudah itu main apa namanya, usil-usilan sama mereka dari anak PMKI. Pertanyaan selanjutnya, makanan favorit aku suka yang pertama mie ayam. I like it mie ayam. Yang kedua sate Padang. Aku agak kurang suka namanya sate Madura, kurang, tapi suka nggak terlalu wow gitu. Tapi paling enak ya sate itu tuh di daerah Kabupaten Kepahyang aku ya guys, di daerah pasar, namanya sate Salyo. Nah itu enaknya, demi Allah, enaknya dagingnya besarnya sih sedang, tapi enak dimakan, tidak terlalu kecil, terlalu besarnya, tapi enak, bumbunya terasa. Sudah tuh, pokoknya aku dari kecil itu makan sate itulah, tidak pernah sate kacang. Nah kalau kakak aku suka sate kacang, ini kurang suka sate Padang, kan kebalikan seleranya. Jadi aku suka sate Padang. Yang ketiga bakso, suka bakso varian bakso urat, itu I like it banget. Kadang ada tuh orang jualan bakso urat tuh terasa, kadang ada dagingnya baik, tapi rekomendasi aku di bakso Arema itu di Payang enak,
bakso di Bengkulu, Arema Cicak Brewo kalau salah ya. Nah itu enak juga. Di kampus tuh banyak tuh baksonya, enak, murah, enak, pas lah untuk mahasiswa. Sudah tuh bakso Pak Belalang itu lumayan enak. Enak itu paling enak. Itu enak juga sih sebenarnya. Sudah tuh ibu guru aku, ibu Yanti ya. Itu enaknya ibu guru aku jualan bakso juga, itu enak bu, enaknya bakso ibu bu, pengen beli lagi kata sama ibu baksonya. Next lah, sudah tuh kamu, pokoknya itu enak yang pernah cicip ya. Oh ya, datang lagi ya. Tapi yang tidak aku suka gado-gado, kurang suka aku. Kadang ada orang masak sayurnya tuh masaknya, ada orang sayurnya tuh tidak masaknya, setengah masak, ada yang tidak masaknya. Jadi aku kurang suka gado-gado yang situ. Aku suka yang masaknya, sayurnya masak, ikannya pokoknya masak lah. Sukanya aku gado-gado yang situ. Kalau dia suka timun intinya. Dimana ada timun, tidak ada suka timun. Aku nggak suka timun guys. I don't like it. Pokoknya varian-varian yang sayur tuh aku nggak suka, maupun pecel tahu atau di Jawa tuh kan ada kan, itu pernah aku juga tidak suka. Aku rujak mie itu suka dikit lah, tapi jangan pakai timun. Ndaknya aku suka timun guys. Tapi kata orang itu tuh obat darah tinggi kan, aku darah rendah. Pokoknya situ lah tidak suka aku, pokoknya tidak suka timun. Next, pelajaran selanjutnya, pernah nangis di sekolah, pernah. Waktu masalah sama temen main arisan itu nangisnya aku guys. Dan itu banyak lah masalah di sekolah dulu dari SMP, SMA, SD pernah aku nangis. Pokoknya pernah, intinya nangis tuh pernah. Ya kan mungkin seumur hidup udah pernah nangis ani pulo kan ada masalah orang. Pokoknya aku pernah ya. Lanjut, kamu pernah selingkuh? Jujur aja lo tidak pernah selingkuh. Karena tau apa sih selingkuh? Tapi jujur ya, kalau untuk misalnya kita jomblo nih, orang mungkin cowoknya itu mungkin ada pacar, mungkin dia mau seleksi kalian kan untuk setia atau tidaknya atau gimana, aku kurang paham ya. Kalau udah nikah baru kalian labrak guys, ini anaknya sih kalau udah nikah. Kalau belum nikah sih wajar aja orang mau pilih kekasih seumur hidupnya, yang siapa yang mau menemani cowoknya kan. Nggak mungkin nikah cuma sebentar kan, nikah kan cuma seumur hidup ya kan. Jadi aku tidak pernah selingkuh, dan juga aku gak ada mete guys, nggak selingkuh ke siapa bombo kalau mau selingkuh kan. Aneh pertanyaan kalian ini. Lanjut, kamu agama apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku agama muslim guys, kan pakai jilbab. Kalau aku tidak non muslim mungkin lah dia berjilbab, aku kan. Nah itu ya itu ya. Lanjut, gimana cara agar orang lain tidak tersinggung dengan perkataan kita? Intinya sebelum kita terucap, kita pikir-pikir dulu. Jangan masuk ke mulut baik, ngomong cacus. Karena kita tidak tahu hati orang, tak tersinggung, tak terima, tak cak mano, kita kan tidak tahu kan orang tuh lagi ngapo, lagi apa kondisinya sekarang. Kita pikir dulu. Nah, biar gak singgung, ngomong yang baik-baik. Kalau misalnya ada orang sedih,
itu kasih semangat, kasih support. Kalau orangnya lagi bahagia, kita juga bahagia gitu ya. Itu nih suasana lah intinya kalau biar orang tidak sakit hati itu. Dan jangan ngomong kasar lah intinya. Kalau ngomong kasar tersinggungan orang, jangan mungkin tidak tersinggung, pasti tersinggung kalau orang ngomong kasar. Jadi ngomong pelan-pelan aja. Kalau emang ada unek-unek dari diri kalian, ngomong aja pelan-pelan, yang baik dan benar kata-katanya biar aku nggak tersinggung ya. Lanjut biar mempercepat ya. Punya aku ada 3 kucing. Yang pertama namanya Acis, si boy yang paling gemoy kalau ibaratnya aku. Karena aku nganggap dia gemes guys, gemes banget dia tuh. Yang orange itu kucing aku ada Pita, itu juga udah tuh sama aku yang oranye, putih, hitam sama oranye. Itu aku belum kasih nama, guys. Aku manggilnya boy, tapi kata ibu aku dia perempuan. Nggak tahu lah aku manggilnya apa. Jadi ada 3 kucing guys di rumah aku. Kalau di rumah Bungkulu nggak ada sih aku piaraan di Bungkulu. Kalau di rumah Payang ada 3. Dan ada ikan di rumah. Nah, ikan di depan kamar abang aku. Nah, itu ada ikan. Jadi ada 2 kucing dan ikan. Kalau dulu ayahku pernah melihara ayam kalkun. Nah, itu ayam yang tercotok. Hasilnya mudah nyoto orang. Nah, jadi orang tidak berani ke rumah kami karena ada ayam itu. Nah, sekarang ayamnya itu nggak ada lagi guys. Udah disembelih sama ayah dan tuh kami makan sama-sama. Pas itu ada sedekah sih, buat sedekah. Jadi ayam itu dijadikan untuk dimasak, dimakan, dan untuk berbagi sama masyarakat di sini, sama tetangga aku ya. Lanjut, aku tahu apa yang kamu lakukan. Masa sih? Sekarang aku lagi apa coba? Yang kamu pikir, yang aku lakukan, pasti nge-vlog ya. Ya udah deh, kamu semuanya tahu semua apa yang aku lakukan. Oke. Lanjut, HP-mu merek apa? HP aku merek Vivo guys, nggak HP iPhone. Aku masih tetap bersyukur mempunyai HP, masih bisa kayak orang, masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman aku. Karena ya intinya suatu hal pun harus tetap bersyukur ya, meskipun kita gak seperti orang punya HP iPhone, apa varian yang Pro Max, apalah 11 lah, 13, 14, 16, 17, 18, 19 yang bagian varian iPhone. Tapi tetap bersyukur bisa punya HP. Kalau sedih banget punya ada masyarakat kita maupun tetangga kita mungkin kan yang belum sempat punya HP, dia tuh pengen punya HP kayak kita tapi nggak ada uangnya tapi ada uangnya untuk di HP. Jadi kita bersyukur udah dikasih Tuhan sama Allah tuh dikasih rezeki yang orang tua kita dikasih kelancaran untuk cari rezeki, udah tuh dikasih kemudahan oleh Allah. Jadi intinya bersyukur aja deh, karena dalam suatu hal tuh kalau kita mungkin ada nyela aku ganti HP, kalau aku udah kerja mungkin aku akan beli iPhone. Tapi untuk sekarang ini aku tetap bersyukur masih punya HP, punya berinteraksi dengan kalian. Intinya aku tetap bersyukur lah ya bisa mempunyai HP tipenya Vivo Y22 atau V20 atau 22 lah. Intinya tetap bersyukur lah ya kalau punya HP. Banyak orang luar sana itu nggak punya HP, tapi mereka ini punya HP tapi nggak ada uangnya.
intinya tetap syukur lah ya. Apa yang dikasih oleh Allah itu tetap diberkahi. Oke, lanjut. Kamu suka sekolah? Enggak sih. Ya Allah, kalau aku nggak sekolah, untuk apa aku TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah ini kan? Ya enggak sih, untuk apa sih kita nuntut ilmu? Biar kita pinter kan? Gak mungkin kita tetap selalu bodoh. Nah, di dalam Islam itu setiap kaum muslimat, setiap manusia itu harus menuntut ilmu biar nanti ada kesiapan di padang mahsyar nanti, atau pas kita di hari nanti akan mendapatkan bekal. Nah, kita dapat pahala karena menuntut ilmu itu juga pahala dong guys, nggak ada yang nggak pahala. Dan juga kalau kita berjihad di dalam menuntut ilmu, kita mati di saat itu juga jadinya surga guys. Nah, jadi jangan kalian nggak suka sekolah ya, karena sekolah itu sangat penting untuk sekarang, karena sekolah itu bisa menunjang cita-cita kita, bisa menunjang ke impian kita juga, termasuk bisa kita tahu apa yang kita dulunya nggak tahu, jadi akhirnya tahu. Kita dapat teman, dapat relasi, dapat banyak dah di sekolah tuh kan, banyak pengalaman juga, maupun di organisasi, maupun di luar organisasi, maupun di dalam pelajaran yang kita dapat sama dosen, sama guru, pelajari sama teman, maupun sama ayah dan ibu, maupun ustadz ya. Mungkin kalau kita ingin menambah wawasan tentang agama kita masing-masing boleh, maupun agama lain kan. Intinya kayak gitu ya guys. Jangan mudah bosan untuk sekolah, karena masa depan ada di tangan kita sendiri, keputusan kita sendiri. Lanjut, film favorit aku yang drakor Korea, yang bucin-bucin, yang Barbie, Doraemon, Pinipin. Nah, ya itu suka banget. Pokoknya banyak lah nontonan aku yang suka. Lanjut ya, hal paling sibuk apa yang sampai sekarang masih teringat? Sibuk dalam berorganisasi sih, karena Indu ajak, biasanya kegiatan aku tuh bikin organisasi. Sekarang nggak ada lagi ya, paling ngurus skripsi, paling jalan-jalan sama temen kalau misalnya udah libur kan. Itu aja sih, tapi doain semoga dilancarin lah sampai selesai. Dan aku juga ketinggalan juga ya, teman-teman aku udah pada naik ke sidang. Nah, aku masih jauh banget, jadi semoga aja dilancarin lah ya urusan aku, amin ya Allah. Lanjut ya. Pernah kena marah sama ibu, terus apa sebab bisa kena marah? Ya tadi guys, karena aku nggak izin dulu sama ibu sama ayah kalau mau pulang. Sudah tuh kalau mau pulang tuh sebelum azan itu jam 5 itu sudah ada di rumah. Gak bos, pokoknya manggil tuh jangan keluar lah intinya. Lagi ya banyak sih dari masih kecil sekarang banyak kena marah. Sampai sekarang aku sering kena marah guys, asal kalian tahu ya, sering marah sama aku. Ini marah sering, tapi ya sebagai anak tuh harus bersabar aja ya. Namanya orang tua ingin kebaikan anaknya sendiri kan. Lanjut, tanya selanjutnya. Dulu sebenarnya aku itu waktu pertama kali lihat kamu seperti sesuatu yang ganjal dipikirkan aku. Entah kenapa itu bisa terjadi. Kenapa? Aku orangnya jahat menurut kamu.
atau aku terlalu gengsi atau gimana, atau apa kamu jijik sama aku ya. Mungkin kalau ada kata-kata aku yang kurang bagus di hadap menurut kamu, aku kurang baik ya. Aku seorang wanita biasa, punya dosa, punya khilafan mungkin aku sadari kan, jadi aku minta maaf mungkin ya, karena ya aku pun juga punya dosa teman-teman, nggak seperti para wanita muslim kayak Aisyah, Khadijah, itu masya Allah wanita yang sangat dijanjikan surga kan oleh Allah. Dan aku wanita akhir zaman yang sering dosa, mungkin aku minta maaf ya yang menyebutkan ini, mungkin dalam pikiran kamu mungkin kan ada yang salah kata dari aku minta maaf ya. Next lah, lanjut ya. Apa cita-cita yang paling diimpikan oleh kamu? Banyak sih cita-cita aku, pertama jadi guru, sudah itu jadi YouTuber sekalian guru, banyak. Karena aku dari dulu tuh pernah ngomong sama temen SMA aku pengen jadi YouTuber perempuan. Waktu itu aku di Pick Air, siapa nih anak Pick Air Mandayang nih. Nah, tempat PR Mandayang tuh tempat wadah aku mengumpulkan keberanian diri untuk muncul PD lah ya, untuk belajar PD, karena di situ aku timbul namanya keberanian dalam ngomong bicara, udah ngomong di depan bicara, yang berani berbicara di depan orang ya. Aku bersyukur masuk genre, masuk PR itu sangat menguntungkan bagi aku. Dan organisasi yang aku ikuti, aku bersyukur itu manfaat semua itu. Jadi aku sendiri. Selanjutnya banyak sih cita-cita yang aku capaikan di dalam diri aku sendiri kan. Intinya bisa membahagiakan orang tua, itu bonus yang paling aku sangat tunggu-tunggu ya teman-teman. Apalagi ya, dapat cuman itu sih cita-citaku untuk saat ini ya menjadi guru, menjadi YouTuber, menjadi membagikan orang tua, itu aja sih. Lanjut, kalau seandainya kamu pacaran, apakah masih fokus kuliah? Aku orangnya udah bisa sekaligus guys. Aku orangnya pengen satu tujuan. Mau kemana nih? Aku mau apa nih? Harus fokus satu tujuan. Nggak bisa dua. Nanti misalnya aku pacaran, nanti aku nggak fokus masalah aku tujuin ini. Jadi berabe, tidak jadi. Karena aku orangnya susah move on guys. Lebih baik kalau aku susah move on, lebih baik gak usah pacaran. Dan di dalam agama Islam tidak boleh pacaran, haram. Untung saja aku nggak pacaran ya, alhamdulillah banget. Masih Allah jaga perasaan aku, masih Allah itulah lindungilah banget sama aku kan. Aku bersyukur banget sama Allah. Ya Allah, makasih udah jagain aku sampai aku dari kecil sampai sekarang ya. Jadi sekarang malah terbalik, orang tua aku nanya, kamu udah punya pacar belum? Kamu ada temen deket belum? Maklum ya orang tua ya. Tapi aku nggak ambil pusing, nggak ambil hati, doain aja bu, semoga ada yang dapet. Tapi aku mikirnya ke kuliah guys, gitu ya. Lanjut, jadi lagi ya. Pernah menggunakan bahasa kasar? Pernah waktu kecil. Aku sering banget sama ngomong kasar sama abang aku guys, karena aku kesel kan, jadi aku ngomong kasar. Semenjak aku di pondok waktu SMP-nya, aku udah mulai belajar
untuk berhenti ngomong kasar. Udah mau belajar, jangan sampai orang tersinggung ngomongan aku dengan kasaran aku. Aku udah mengolahnya, aku mengolah dengan baik. Aku berterima kasih pada ustazah aku, walaupun ukti-ukti aku yang dulu yang udah ngajarin aku banyak hal ya, tentang adat, tentang gimana sepesan dengan orang tua, tentang kewajiban kita. Intinya aku bersyukur banget masuk pondok. Aku mondok selama 3 tahun guys, cuman batas SMP. Nah, aku bersyukur banget dapat pengalaman, dapat ilmunya di situ. Jadi aku intinya terima kasih ke ustazah udah ngajari aku, udah ngasih tahu kepada murid-muridnya yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi aku terima kasih sama ustazah. Intinya sampai sekarang aku tidak berani lagi ngomong kasar, tidak. Pokoknya tetap menjaga lisan, tetap harus berbuat baik kepada orang, jangan sampai orang tersinggung omongan aku gitu. Oke? Lanjut, pelajaran favorit waktu SMA. Banyak sih favorit aku tuh sukanya bahasa Arab, sosiologi karena tidak pakai ngitung guys. PAI dulu, PAI, akidah akhlak, fikih ada sudah tuh. Pokoknya tentang agama itu aku suka. Kalau bahasa Indonesia tidak terlalu sih. Yang agak bencinya sih matematika, karena aku udah bisa nilai sampai aku dapat 0 pernah aku dulu. Karena aku udah bisa ngitung. Tapi kalau yang lain tuh lumayan lah, bisa lah aku gapai. Tapi kalau yang matematika aku nggak gapai, aku nggak lihai guys matematika. Mungkin teman-teman aku lain waktu SMA ada yang lihai matematika, aku nggak bisa matematika. Apalagi ekonomi, pelajaran ekonomi aku kurang guys, ekonomi jujur aku kurang. Tapi kalau dari sebuah pelajaran yang dulu kasih itu sangat bermanfaat untuk sekarang kan, untuk kita bekerja nanti mungkin kan itu bisa jadi manfaat kan. Oke, selanjutnya pengalaman waktu ke Bengkulu nggak sama orang tua. Pengalaman aku pernah nggak masak karena aku kurang. Kalau kita sendirian di rumah tuh nggak semangat masaknya guys, nggak semangat banget aku masak. Sudah itu aku pernah kesasar jalan, pernah ditilang polisi gara-gara aku salah belok. Baik, coba gendenya berapa guys? 500.000 bun. Kawan aku juga kena tilang, jadi saling bantu lah. Alhamdulillah sudah diurus, sudah selesai masalahnya. Dan aku trauma, tidak pernah lagi aku lewat situ. Tapi harus hati-hati. Tapi sekitar hati-hati lewat itu yang pernah aku ditilang kan. Aku kan udah tahu daerah Bengkulu tuh, daerah Panorama, daerah Ibrida, daerah mana lagi daerah lupa aku. Pokoknya banyak aku tuh kurang tahu alamat yang nama-nama di Bengkulu tuh. Agak ada yang beberapa yang tahu, ada yang tidak tahu gitu. Nah, ya maklum lah orang dusun ya pakai kota. Jadi ada hafalnya, ada yang dihafal jalannya gitu. Kadang tidak hafal pun map pula kan solusinya gitu. Map adalah solusinya. Oke, lanjut. Pernah lihat pengamen? Pernah guys, di Payang banyak pengamen, di pasar banyak pengamen. Di apa lagi, di Bengkulu juga kadang ada pengamen. Pokoknya pernah aku tengok di pengamen tuh. Udah tuh lanjut, masih ingat sama wali kelas waktu SMA kemarin.
masih yang kelas 1 SMA, yang ngajarin yang wali kelasnya Mem Henny, wali kelas 2 dulu ibu siapa ya, kalian tahu gak wali kelas yang selokal aku? Tolong komen ya, nyala aku lupa. Kelas 3 Ibu Lilis, karena aku boleh lah komen lah weh, udah ngeblank soalnya nggak diingat tapi lupa namanya siapa ibunya, tapi aku ingat wajahnya. Ibu siapa ya, lupa weh pokoknya. Intinya kalau ada kawan kelas aku kemarin tolonglah ingatkan ya. Lanjut, sering terjadi sesuatu yang membuat hati gelisah. Sering sih gelisah tuh, aduh sudah tuh gelisah tuh ada teman-teman, gelisah tuh ada paling ya gelisah nggak sholat. Aku sering gelisah nggak sholat tuh, tapi galak bolong juga ya, jujur aku sering ada pula bolongnya kadang tuh. Sudah tuh gelisah karena khawatir masalah kuliah kadang kan, jujur pernah gelisah. Intinya pada saat apa ya, pokoknya di saat aku tujui ada yang belum bisa aku selesaikan, pasti aku gelisah pikiran. Oke, lanjut ya guys, biar cepet. Pernah jatuh dari motor, pernah ketumbur kayak motor, pernah aku guys. Waktu masih kecil balik ngaji, ndak ke tempat apotik sana aku. Waktu masih kecil ketemu hari hujan lebat, naik motor ke ibu, bam, aku langsung planting gimana, tidak tahu gimana waktu itu. Dan aku nangis, dan anak kecil ada tahu apa gimana kan kejadian. Nah itu sampai sekarang masih ingat. Aku udah tahu orangnya sampai membur, tapi lupa sih. Tapi orangnya udah minta maaf sama ibu ayah kan, udah kalau dalam adat tuh ada sih itu tuh di sini di Payang, kubur anak orang, nggak tahu aku udah ada tuh sih, biar anak tuh dia menghilangkan traumanya, biar anak tuh biar tidak terlalu mengingat-ingatnya gitu. Nah, ingat sih tapi tidak terlalu, jangan berlarut gitu. Dia tuh pernah terbalik juga belajar motor. Jujur guys, aku tuh aslinya udah pasti bermotor nya, motor tanya lagi sana aku tuh kayak bunda aku tanya lah, karena aku dulu tuh menganggap sepeda roda 2 tuh ngeri. Nah semenjak aku dibawa adik aku belajar motor, Nadia belajar motor dulu, aku pikir kan nggak bisa, nggak bisa sebenarnya dia aku tuh. Aku mikir kaki aku kok panjang, adik aku udah perlu menyampainya motor waktu itu kan. Aku udah belajar yo, anaknya yo jadinya gitu. Akhirnya aku belajar mulai pelan-pelan, jadi merakaknya cara kecilnya lagi guys, merangkak sambil pokoknya merangkak lah weh, intinya dah merangkak biar bisa jalan kan, merangkak jalan, lama-lama ngegas langsung belajar jalannya. Akhirnya lama bisa, karena ikhtiar tadi guys. Kalau nak kursi juga ikhtiar, aku belum ada ikhtiar sih. Insyaallah ikhtiar sama sahabat aku yang ngajak aku olahraga guys, namanya Anissa, cewek ya bukan cowok. Nanti kalau kalian berpikir aku cowok sama cowok kan aneh kan. Asli keturunan orang mana? Aku asli keturunan Tungjang Keme. Bapak aku orang Tungjang guys, ibu aku orang Padang, orang Minang. Itulah kenapa aku suka lagu Minang, kan ibu aku tuh orang Padang guys. Kalau ketemu sana aku yang orang Minang tuh, yang sana ibu nyanyinya apa guys, lagu Minang.
lagu-lagu joget, lagu-lagu dangdut Minang. Nah, sama lagu dangdut. Kalau K-pop pulang sih keluarga Ambo. Sama keluarga Curug juga, hobi nyanyi juga. Suka juga kayak yang heboh-heboh juga. Tapi aku kurang pandai bahasa Rejang, karena Rejang tuh agak sulit guys untuk dipelajari. Tapi aku ngerti apa orangnya Cek tuh, aku paham maksudnya, tapi aku udah bisa mengutarakan perkataan, takut salah ngomong atau cuman kan. Lebih baik bahasa Bengkulu Melayu bela ya. Lanjut, pernah diejek waktu sekolah SMA. Emang pernah aku guys diejek, pernah dari SD sampai SMA aku pernah diejek, pernah dikatoin aku tuh, bu Iko udah cantik lah, kalau yang cewek-ceweknya pernah dikatoin gendut lah, banyak lah panggilan-panggilan aku yang teraneh waktu kecil sampai SMA tuh. Tapi aku udah menghiraukan karena itu makanan aku setiap hari kan kalau di SMA, di SD. Jadi aku udah ambil pusing nyantik tuh. Daripada aku mikirkan kak, tambah beban kan. Jadi pernah lah intinya, pernah sakit hati tuh pernah dong, kayak kawan aku tuh pernah yang apa sih ngomong kayak gitu, aku apa sih salahku, aku udah pernah ganggunya, aku udah pernah ngusaknya, ibaratnya nggak bahasa mungkin ada yang bikin usil kan kawan-kawan SD sampai SMA tuh kan, nggak tahu ngapain. Tapi mereka baik sebenarnya, hatinya baik, jadi pengen dia usil kan. Pertanyaan selanjutnya, kuliah jurusan apa? Aku kuliah jurusan PGMI guys, kayak PGSD. Aku PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Tardis, semester akhir. Kuliahnya di Unpas Bengkulu guys, nggak terlalu jauh-jauh kalau sekolahnya. Lanjut, kenapa kamu gendut? Gak ingin kurus atau ideal? Kenapa aku gendut? Sebel banget pertanyaan saya ini nih. Sebenarnya segala orang gendut pasti dandak kan, namanya gendut tuh kan. Dia dak sih pengen kan kurus, pengen. Tapi aku kan gendut dari kecil. Dan aku pernah merasakan namanya kurus waktu mondo. Pernah kurus guys, pernah berat badan aku tuh 50 minimal 50 lah berat badan aku tuh. Nah, segala baju tuh ukuran XL, ukuran L, badan besar, itu bisa aku muek baju aku tuh salinian kadang tuh. Dan aku pernah merasakan kurus guys, pernah. Semenjak aku keluar dari pondok, nah itu udah mulai naik berat badan ambo, udah mulai makan enak. Kalau di pondok tuh gizinya agak dikurangin, nggak berlebihan, dikurangi. Jadi segala sesuatu pun nggak ada makan enak. So pasti anak yang obesitas tuh pengen banget kurus, pengen banget sehat kayak gitu. Nah, tapi kesal, lama-lama kesel kita nggak sih ditanya-tanya gitu, pengen kurus atau ideal tuh. Ada niatan kurus tuh ada. Nanti kalau aku udah kurus, kenapa? Kamu mau apa? Kamu mau melamar aku atau mau apa kalau aku yang kurus? Intinya teman-teman semuanya, segala sesuatu apapun, mau kurus, mau gendut, mau gembrot, namanya gembrot itu, intinya sehat. Kalau nggak sehat, kita sakit-sakitan. Ya, mau bagaimana cara untuk hidup gitu? Itu bersyukur dikasih kesehatan sama Allah, dikasih kenikmatan yang luar biasa di bumi ini.
Kesel banget aku. Kenapa aku gendut? Tanya sama Allah tuh, kenapa minta gendut? Lama-lama keselnya ya Allah. Karena sini aku karena onek ya. Aku nanya, kenapa kamu kurus? Nah, ibaratkan kamu mau jawab apa emang kalau kamu kurus? Intinya aku mau ikhtiar, insya Allah ikhtiar. Tapi begini ada yang bilang, oh begini dulu aja. Oh iya, semudah orang yang kau pikirkan. Dia tuh butuh namanya uang, cuan. Buah tuh kadang ada yang mahal, kadang nasi aja dikurang nasi, tapi nasi tuh berguyur. Iya dah sih nasi. Apa lagi? Tidak tahu. Yang nanya aku gendut. Emang kau sempurna di dunia ini, ha? Sempurna? Gak ada. Emang kau ciptaan Tuhan yang paling sempurna? Tidak semua sayang. Banyak orang yang masih punya kelebihan lain. Gak kamu tanya tuh kenapa muka kamu kayak gini gitu. Nah ini gendut dimasalahin. Bersyukur aja lah kalau punya muka, punya badan. Kalau kamu mau gendut, makan banyak-banyak nasi, insya Allah gendut. Dan jangan lupa happy, gak usah mikir kata orang kalau mau gendut. Nah itu tips dari aku juga. Intinya jangan lupa bersyukur lagi ya, apa yang dikasih oleh Allah. Mau gendut, mau kurus, mau sungkring, mau bentuk apa, yang penting sehat, bisa menghirup udara, bisa banyak lah intinya bersyukur lah yo dan hidup tuh. Lanjut yo boy. Dulu sekolah di mana? Dulu sekolah kalau di TK aku TK Al-Ikhlas guys, di Mandi Angin Tuna. Tapi sekarang TK tuh masih ada dah yo. Itu sekolah dulu pertama kali angkatan aku memakai jilbab guys. TK memakai jilbab di angkatan aku. Dulu TK tuh di zamannya bang aku belum ada namanya umuran TK pakai jilbab kan. Nah di zaman aku barulah engkau pakai jilbab ke sekolah. Di zaman aku TK dulu baru di zaman aku. Tapi kalau SD aku SD-nya SDN 202 Kepayang. Aku SD 2 guys. Aku di sekolah SD 2 seangkatan gitu aku. Kita sealumni guys, sealumni SD 2. Nah SD aku udah jilbab guys. SD-nya tahu lah kan, mungkin bentuk di mana keriting, hitam, gendut dulu tuh kan. Dan itu apa ya, tidak bersih. Tapi ada sih di zaman aku ceweknya putih bersih kan, cantik kan. Rambutnya ada yang pirang, ada yang lurus, ada yang ikal-ikal dikit. Nah aku mana keriting, mana hitam, mana tinggi juga sih, hitam gendut kata orang dulu di SD, dikatain orang cece. Ya lanjut pertanyaan selanjutnya. Sudah itu aku SMP-nya ya, SMA-nya di pesantren Darussalam, MTS 01 Darussalam kan kalau nggak salah. Nah aku sekolah di situ guys. Aku belajar remaja, aku sekolahnya di Darussalam. Aku mulai belajar di sana. Pas SMA-nya aku keluar dari pondok,
sebenarnya pengen lanjut, tapi kata ayah keluar aja nak, karena ayah sering dakwah kan ke tempat daerah, sih, ke tempat, kadang di Curug, kadang di Pagar Alam, kadang di Bengkulu. Kata ayah gak usah lah, lanjut ke Manajor. Sebenarnya pengen masuk pondok lagi kan, biar mendalami lagi kan ya apa yang ilmu yang didapatkan di pondok. Tapi ya udahlah, kalau orang tua mengizinkan lagi lanjut, ya udah, kita turut apa kata orang tua kan. Sudah tuh lanjut ke SMA-nya aku di di Manduak Pahang. Aku sekolah di Manduak Pahang, Manduak Pahang. Sudah tuh kalau kuliahnya sekarang di Winpas Bengkulu. Iya, di Winpas Bengkulu sampai sekarang. Doain semoga dilancarin kuliahnya, akunya biar bisa cepat lulus. Itu aja sih dari aku. Jangan lupa like, comment, and share kepada teman-teman kalian. Maaf jika ada salah kata aku yang kurang mengenangkan dari teman-teman semuanya. Dari ada sebuah penasehat yang aku dalam video ini, semoga diambil manfaatnya. Kalau tidak ada manfaat, dibuangkan. Apalagi ya pokoknya apa salah kata perbuatan aku minta maaf teman-teman semuanya. Semoga kalian terhibur. Mungkin kalau ada kata-kata yang tersinggung omongan aku tadi, aku minta maaf. Terima kasih teman-teman yang udah kiriman pertanyaan kalian. Ada beberapa yang udah dijawab, tapi aku ambil lagi. Tapi gak apa lah ya, sebagai konten. Udah, saya akhiri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube aku. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya.